Mungkin ini masih istilah yang belum banyak dikenal oleh banyak orang. Jadi microgreen itu adalah tanaman sayuran atau tunas sayuran yang berusia sekitar 7-14 hari dan dapat dipanen sekitar hari ke-12 atau sampai ke-14 dan maksimal ke-21 hari. Sedangkan untuk tanaman yang normal atau tanaman dewasa adalah usianya sekitar 40-60 hari. Jadi besarnya itu lebih besar dari kecambah. Jadi kalau usia kecambah adalah usia 3-7 hari. Nah, untuk microgreen dipanennya lebih besar dari kecambah, jadi sekitar hari ke-12 sampai ke-14. Dan microgreen ini merupakan solusi atau bisa disebut sebagai urban farming. Jadi meskipun hidup di kota, bahkan di apartemen, tetap bisa berkebun, terutama untuk menanam sayuran, karena medianya sangat gampang, bisa tanpa tanah. Nah, dalam membuat microgreen bisa menggunakan biji-biji sayuran apa saja, bisa bayam, bisa kangkung, bisa biji sawi atau biji yang lainnya. Dengan tray seperti ini untuk biji-biji tertentu bisa ditanam tanpa media. Jadi ada 2 tray. Nah, ini fungsinya untuk sirkulasi udara dan lubang-lubang ini agar akarnya turun. Sedangkan ini adalah untuk menampung air. Kita harus rutin mengeceknya. Untuk pishot itu biasanya jika kita ingin menanamnya tanpa media, itu bisa kita rendam 5-12 jam. Dan waktu keluar kecambah adalah 2-3 hari. Sedangkan blackout atau berada di ruangan gelap itu selama 5-6 hari. Jadi setelah pecah benih dan tumbuh kecambah itu kita biarkan di ruangan yang gelap atau tanpa kena sinar matahari selama 1 minggu. Nah, akan waktu panennya sekitar hari 7-14. Nah, tipsnya sebelum kita merendam, ini sebagai contoh berapa banyak biji yang akan kita rendam itu kita bisa mengukur setengah tray. Kita ratakan. Kira-kira setengah tray. Dari setengah tray ini nanti akan tumbuh penuh. Nah, pishot ini merupakan tanaman yang mudah sekali tumbuh. Kita harus memastikan benih-benihnya jangan ada yang pecah. Jadi sebelum kita rendam kita pilih dulu apakah ada benih yang rusak, karena itu nanti akan berpengaruh ketika dia tumbuh, dia akan berjamur. Jadi sebaiknya untuk menghindari jamur kita pilih benih-benih yang bagus. Untuk pishot kita gunakan tray ini, kita ratakan sampai benar-benar bijinya itu rata tanpa tertumpuk-tumpuk dengan biji yang lain. Nah, di sini saya ada biji yang pecah, ini sebaiknya dipisah. Sama ada tray, satu untuk menampung air. Ini biji gandumnya, bisa diratakan. Seperti pishot, ini juga nanti akan kita simpan di dalam ruangan gelap atau blackout sampai muncul kecambah. Jadi kapan kita mengeluarkan atau memperkenalkan dengan matahari tergantung kita ingin teksturnya. Ketika kita ingin teksturnya yang tidak terlalu berserat, maka sebaiknya jangan terlalu lama diperkenalkan dengan sinar matahari, biasanya 1 hari menjelang panen. Saya akan menanam microgreen lagi. Ini ada 2 yang mau saya semai, biji wijen putih dan red radish. Red radish ini merupakan jenis dari lobak. Saya menggunakan tray yang sama seperti kemarin yang ada lubangnya, tapi saya menggunakan media tanam kokopit. Yang ini juga traynya sudah saya lubangi. Di bawahnya ada untuk menampung air.
Nah, untuk media kokopit sudah diratakan. Dan lagi benih wijen dan red radish menggunakan tray plastik. Untuk biji wijen kita sebar saja secara merata. Karena ini merupakan biji kecil, jadi tidak perlu ditindih. Tray. Untuk biji-biji kecil seperti wijen dan radish itu tidak perlu direndam. Bukan bagian atas bisa kita tutup menggunakan kain atau bisa juga dengan kertas. Tray bagian bawah bisa kita gunakan untuk menutupnya seperti ini. Hari ini kita mengecek biji pishot dan wheatgrass atau gandum yang sudah kita semai kemarin. Ini berusia 1 hari, sudah mulai muncul kecambah. Kita siram pagi dan sore. Saya akan mencoba menanam microgreen menggunakan media tanam rockwool yang digunakan untuk media tanam hidroponik. Ini sudah saya potong ketebalannya sekitar 1 cm sampai 1,5 cm. Saya letakkan di nampan seperti ini ya, bawahnya tidak perlu dilubangi. Terus di spray. Pastikan untuk permukaan atas dan permukaan bawah sudah basah. Tuh. Saya akan menanam cesim. Cesim ini sebelumnya sudah saya rendam selama 1 jam dengan air hangat. Fungsinya untuk melihat kualitas biji yang bagus itu biasanya akan tenggelam. Nah, caranya rockwool kita lubangi menggunakan alat apa aja, lidi, bisa lidi seperti ini. Dan bijinya ditanamkan di lubang-lubangnya. Ini jika kita punya cukup banyak waktu, boleh memasukkan 1 benih atau 2 benih. Kadang untuk mengantisipasi barangkali 1 benih ada yang tidak tumbuh. Nanti setelah selesai semua, ditutup dengan kertas atau kain, ditempatkan di dalam ruangan yang teduh atau blackout. Nanti kita akan lihat bagaimana pertumbuhan biji sawi ini atau cesim. Kita lihat berapa hari akan pecah benih. Biasanya untuk red radish pecah benih hanya dalam waktu sehari sudah mulai pecah benih. Microgreen pok choy. Microgreen red radish atau lobak.